Kita ketemu kembali di dalam video yang part ketujuh ya. Part ketujuh ini atau episode yang ketujuh dari segala proses dalam video kita tentang membuat aplikasi laundry online secara multi-user. Baik, di video yang ketujuh ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita, yaitu melanjutkan untuk yang tabel transaksi. Jadi, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuatkan programnya yang kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Sudah bisa memunculkan data yang ketika diklik menu transaksi, sudah bisa menginput data, ada data transaksi, misalkan pilih pelanggan, berat, kemudian harga, tanggal selesai, dan ada juga dinamis input yang bentuknya bisa ditambahkan dengan kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya jelaskan bagaimana tahapan videonya. Silahkan disimak di video YouTube saya di part yang keenam ya, yang di sini ya, yaitu kode transaksi dengan menggunakan data dinamisnya. Nah, di video lanjutan ini atau di episode yang ketujuh ini, kita akan coba melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang bagaimana mengaktifkan dua buah menu ini, yaitu di menu invoice dan di menu ubah status. Di sini nanti penjelasannya seperti ini. Kalau diklik menu invoice, dia akan ditampilkan datanya yang berdasarkan tentang apa namanya, rincian ya, rincian dari pelanggan tersebut. Maksudnya dia invoice-nya nomor berapa, nama pelanggannya, beratnya berapa kilo, total harganya berapa. Kemudian di sini juga ada nanti data list data cuciannya. Jadi istilahnya dari data yang telah kita input sebelumnya, nanti akan ditampilkan datanya di sini semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ubah status. Ubah status ini adalah di sini ketika misalkan eh seorang atau pemilik laundry ingin mengubah status daripada seorang pelanggan, dia cukup mengubah di sini saja. Misalkan dari pertama ke defaultnya kan adalah proses ya. Artinya proses itu bahwasanya data cuciannya udah masuk. Jadi ketika sudah mulai dicuci, dia tinggal mengubah nanti menjadi dicuci. Jadi ketika diklik ubah data, maka di sini akan langsung muncul statusnya berarti dicuci. Nah, ketika misalkan nanti diubah lagi setelah habis dicuci, statusnya sudah selesai, maka tinggal diubah statusnya menjadi selesai. Artinya kalau ketika status ini selesai, dia nanti akan diubah di sini. Dan ini data status ini akan kita munculkan nanti ketika ada di menu user dari pelanggan tersebut. Ini belum kita buat menu user pelanggannya. Nah, di sini nantinya kita akan coba belajar nih membuat dua buah menu ini semuanya, yaitu menu invoice dan juga menu ubah status. Ya, itu ya pembahasan yang akan kita bahas di video episode yang ketujuh atau parts yang ketujuh di dalam kita belajar bagaimana membuat aplikasi laundry online secara multi-user dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL, template admin LTE, dan juga dengan JavaScript kita. Baik, nah sebelumnya, sebelum saya menjelaskan bahagian daripada source code untuk pembuatan dari yang saya sampaikan tadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara konsep ya, bagaimana kita membuat yang pertama yaitu invoice ini. Saya akan jelaskan secara ini, yang invoice ini lebih mudahnya lagi nanti saya akan mencoba menggunakan yang Excel Draw ini. Saya akan memberikan pemahamannya terlebih dahulu bagaimana kita membuatkan yang apa namanya, alur atau logika kita di dalam mendesain untuk yang program ini supaya lebih mudah dipahami ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan seperti ini ya. Yang pertama adalah untuk invoice. Invoice ini artinya adalah menampilkan menu dari data pelanggan dan juga apa saja data cucian dia. Di sini ada data jumlah. Kalau kita lihat di sini adalah ada nomor invoice, nama pelanggan, berat dan total harga. Di sini nanti kita akan menjelaskan data ini diambil itu dari data tabel ini ya, transaksi transaksi. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan mengambil data dari tabel transaksi. Di sini sudah ada tanggal transaksi, pelanggan ID. Pelanggan ID berarti ini relasi tabel yang kita ngambil dari tabel pelanggan. Kemudian ada ID harga, berat, dan sebagainya. Itu data yang di bagian di sini. Sedangkan yang data list data cucian, ini ada celana, baju kerah, baju kaos, itu diambil data dari yang berdasarkan data inputan dinamis ini.
Jadi nanti datanya itu akan muncul sesuai dengan berapa buah jumlah data yang diinput di sini. Jadi seperti itu. Dan ini data ini kita menyimpannya itu adalah di tabel yang berbeda, bukan di dalam tabel transaksi, tetapi di dalam tabel jenis cucian. Ini ya. Nah, nantinya di sini jenis cucian ini ngambil relasinya dari mana? Dari tabel transaksi di sini. Sehingga di sini ada nanti dia akan ditampilkan data berdasarkan invoice. Jadi kalau di sini kita lihat ada invoice 1, ini invoice 2. Jadi data ini akan berelasi nanti ke sini, ke sini. Jadi kalau misalkan nanti adalah invoice ke satu, berarti data yang ditampilkan adalah yang invoice ke satu saja. Sedangkan invoice kedua tidak akan ditampilkan. Jadi konsepnya demikian. Gampangnya saya menjelaskan seperti ini saja ya. Coba ya saya jelasin ya. Saya jelaskan biar enggak bingung ya. Oke, sekarang saya coba copy paste di sini bisa enggak ya? Oke, bisa. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Nah, ini data di sini yang pertama di sini saya coba jelasin aja. Data dari nomor invoice ini ya, data dari misalkan ini yang data invoice ini itu kita ngambil datanya adalah dari tabel transaksi. Ini ya. Ini ya data dari nomor invoice, kemudian apa namanya ya, nomor invoice, nama pelanggan, berat, dan total harga. Kita ngambil datanya dari tabel transaksi. Kemudian data ini, list data cucian ini, kita mengambil datanya dari tabel jenis cucian. Nah, ini dia, yang tabel ini ya, yang data ini. List data cucian, celana, baju kerah, baju kaos jumlahnya berapa buah itu diambil dari tabel jenis cucian. Sehingga nanti kita dalam menampilkan data ini, kita memerlukan dua buah perulangan. Perulangan yang pertama adalah untuk misalkan menampilkan data ini, data yang misalkan dari tabel transaksi. Kemudian perulangan kedua, kita nanti mengambil dari yang tabel jenis cucian. Sehingga dalam konsep data yang seperti ini, kita nanti menggunakan ini ya, yang ini kita nanti di sini menggunakan yang namanya perulangan while. Kalau untuk yang memunculkan tabel ini ya data ini kita menggunakan ini perulangan while. Sedangkan untuk yang di sini kita nanti menggunakan ini perulangan for atau forest ya. Forest. Nah, ini akan nanti akan coba bedakan nanti. Ini kita nanti menulisnya di source code. Karena kejadiannya kalau misalkan ada while di dalam while, saya sudah coba mencoba itu tidak bisa muncul datanya. Jadi sehingga ini kita nanti akan membuat source kodenya untuk menampilkan data nomor invoice yang dari tabel transaksi, kita akan menggunakan perulangan while. Kemudian di dalam perulangan while nanti ada tabel jenis cucian ini dengan menggunakan perulangan for each. Ya, seperti itu ya. Sedangkan untuk ini, untuk yang isanya menampilkan form seperti ini, itu tetap adalah kita dengan menggunakan yaitu modal ya. Modal form. Modal form dari Bootstrap. Seperti biasa itu. Itu kita menggunakan ini, ketika diklik ini muncul data seperti ini, kita menggunakan form modal yang disediakan oleh si Bootstrap. Sehingga nanti ditampil datanya itu berdasarkan nomor invoice atau berdasarkan ID transaksi tertentu. Itu ya kejadiannya ya, prosesnya ya. Nah, sekarang konsepnya demikian. Sekarang kita akan coba buatkan secara source kodenya bentuknya seperti apa. Nah, langsung ya, langsung kita akan coba buka source kodenya yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke menu tampil halaman yang data transaksinya. Yang ini ya, data transaksi. Nah, ini kan dari source kode yang telah kita buat sebelumnya. Dapat diperhatikan di sini kita sudah berhasil menampilkan data yang untuk ini ya, untuk misalkan adalah yang memunculkan data tabel yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buatkan ketika dia diklik invoice, dia akan memunculkan data yang bentuknya seperti ini. Dia ada muncul form modalnya dulu. Jadi gitu. Sekarang kita buatkan source kodenya. Pertama adalah di dalam ini ya, di dalam kita lihat source kodenya dulu ini. Di dalam tabel lihat invoice di sini,
kita memberikan namanya adalah sebuah ini ya target ya, data target untuk memanggil form modalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini copy paste dari tabel pelanggan. Ini kita nanti ubah, jadi ubah sehingga nanti kita ubah di sini adalah kita mengambil datanya berdasarkan apa? Berdasarkan dari tabel ini, ID transaksi ya, dari tabel transaksi. Jadi kita mengambil datanya berdasarkan ID transaksi. Nah, sehingga di sini kita ubah menjadi ID transaksi. Nah, sekarang seperti kita belajar di apa namanya di video-video sebelumnya atau studi kasus sebelumnya, untuk menampilkan modal, ini data PL ini dari ini ya, dari pengulangan while ini, dari untuk mengambil data yang ada di dalam tabel transaksi seperti ini. Nah, sekarang diubah modal ini nama form untuk menampilkan nama ubah ini, ubah modal ini. Nah, sekarang kita akan ubah ini. Sekarang kita akan ubah itu. Nah, di sini kebetulan sudah ada form hapus dan form ini ya. Nanti kita coba sesuaikan saja. Di sini kita akan coba ubah ini ya, ubah modal ini. Ini kalau mau ini ubah modal ini, kita akan berikan keterangannya adalah bukan ubah modal, tapi adalah detail modal atau detail kayak gitulah ya, detail modal. Sehingga nanti ketika ini diklik, maka akan muncul modal untuk mengubah datanya. Oke, sekarang kita ubah di sini. Gini. Nah, kalau bingung ya ini kalau misalkan kalau diikuti video saya sebelumnya sebenarnya ini udah bisa, udah tahu ini dari mana kode ini. Tapi kalau bingung, cuma coba hapus saja. Saya hapus saja dulu. Saya hapus aja dulu yang oke ini saya hapus dulu modalnya. Nah, sekarang ketika kita udah buat misalkan yang untuk ini, yang untuk misalkan untuk memanggil yang form untuk detail modal ini, artinya ketika dia nanti diklik akan muncul yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang source kodenya kita buat kayak gini. Di menu pelanggan, di page pelanggan ya, di page pelanggan, ini yang menampilkan data pelanggan, copy aja modal yang pertama yang ini copy sampai dengan ke sini. Dah, Ctrl C. Ctrl C, kemudian kita bawa ke dalam menu data transaksi atau halaman data transaksi maksud saya. Pastekan dia di dalam end while, jangan di luar end while. Di sini ya, dalam end while. Nah, sekarang kita pastekan di sini. Kita beri nama di sini adalah detail. Detail invoice. Nah, ini awalnya, sekarang source kode di bawah adalah untuk yang akhir modal detail invoice. Oke, dah. Sekarang kita ubah untuk bisa memanggil modal ini, kita ubah di sini ID ini kita ubah menjadi yang detail modal ini. Kita Ctrl C, kita bawa ke sini. Oke, dah detail modal juga sama ID pelanggan ini kita ganti menjadi ID transaksi. Ctrl C, kita paste ke sini. ID transaksi. Nah, sekarang di sini diubah juga. Yang lainnya tidak perlu diubah. Ya, kalau yang di bagian di sini biarkan saja seperti ini. Kemudian di sini di labelnya kita ubah di sini menjadi adalah detail transaksi pelanggan. Oke, kemudian di bawah di sini ya, di dalam ini ya, form action ini kita nggak perlu pakai apa-apa karena kita tidak ada pengiriman data, hanya menampilkan detailnya saja. Kecuali nanti mau dibuatkan tambahan silakan saja. Tapi kalau misalkan sekarang kita tidak ada action apa-apa, ini cukup dikosongkan saja. Method post juga sama. Ini nggak perlu juga. Tapi kalau mau dibiarkan ya biarkan saja. Nah, kemudian di sini kita akan membuatkan yang data yang ditampilkan. Di sini ada misalkan kalau kita lihat ID pelanggan, nama pelanggan. Jadi kalau kita lihat hasil yang sudah jadi, dia akan menampilkan datanya seperti ini ya. Nomor invoice, nama pelanggan, berat, dan total harga. Jadi kita ubah bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini tampilannya. Caranya kayak gini. Caranya ini
Detail transaksi ini boleh, nggak apa-apa diberikan saja. Kemudian di sini form label yang pertama adalah kita akan buatkan yang bentuknya seperti ini. Ada tulisan judul invoice laundry. Seperti itu ya. Jadi kita buatnya kayak gini saja. Di bawah ini ya, di bawah detail transaksi pelanggan ini kalau ini mau diberikan button ya dibiarkan saja ya kalau mau tambahkan button ini kita ganti saja. Oke itu oh itu nggak apa-apa itu biarkan saja. Di sini ya kita ubahnya ya. Di sini ya div class body. Di sini boleh kita memberikan H berapa ya? H3 kita beri nama adalah sesuai seperti ini. Invoice laundry gitu aja. Invoice laundry. Oke. Kemudian di bawahnya baru kita buatkan formnya. Formnya kalau kita lihat gambarannya yang pertama adalah nomor invoice. Nomor invoice berarti ini kita ganti menjadi nomor invoice. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama pelanggan. Berarti ini kita ganti ya. Nama pelanggan. Kita beri judulnya dulu. Kemudian berikutnya adalah berat. Berat ya. Berat dia berapa kilogram. Ini kita ganti. Jenis kelamin ini kita hapus. Ini kita hapus. Sekarang kita ganti nomor HP aktif ini kita hapus saja menjadi berat ya. Berat dia dalam kilogram. Oke, kemudian berikutnya adalah total harga. Jadi ini seperti ini saja. Nah, sekarang yang terakhir adalah total harga. Total harga ini karena alamat, ini kita ganti saja. Label ini kita ganti menjadi total harga. Dah, karena ini text area, kita nggak pakai text area, ini kita hapus. Kita hapus, sekarang kita pakai input seperti ini saja. Ini kita coba Ctrl C, bawa ke bawah ke sini. Bawa ke sini. Dah, sekarang kita coba sekarang total harga di sini menjadi teks saja. Teks, kemudian nanti kita ganti. Name ini nggak perlu sih kalau mau dihapus. Oke ya. Ini sementara biarkan saja dulu. Udah, rancangannya bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang kita munculkan dulu yang invoice laundry yang bentuknya seperti ini. Nanti baru kalau ini udah muncul, baru kita lanjutkan ke bawah. Oke, kemudian sekarang kita ganti lagi. Kita ganti dengan menjadinya seperti ini. Menjadi adalah di dalam invoice laundry, di sini nomor invoice. Kita di sini coba dilihat bahwa di sini ada keterangannya adalah di value data ini yang munculnya ID pelanggan. Tapi di sini kita mau ngambil datanya adalah dari tabel ID transaksi ya. Transaksi namanya adalah ID transaksi. Ini yang mengumpulkan nomor invoice. Jadi di sini kita ganti menjadi ID transaksi. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya, coba diperhatikan di sini. Di bawah di sini adalah akan dimunculkan nama pelanggan. Sekarang kondisinya seperti ini. Kondisi yang terjadi. Nama pelanggan ini diambil dari tabel pelanggan. Sedangkan di sini adalah yang munculnya adalah pelanggan ID. Karena di sini terjadi transaksi, artinya terjadi relasi tabel. Jadi relasi tabel kayak gini. Saya tuliskan dulu. Ini nama pelanggan dia diambil dari tabel pelanggan. Ini ya dari tabel pelanggan. Ini karena memang ini adalah diambil dari tabel pelanggan, nama ini dia itu berelasi karena data yang pertama adalah kita ngambil utamanya dari tabel transaksi. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa antara tabel transaksi dengan tabel pelanggan itu kan terjadi relasi. Terjadi relasional database ya atau relasional tabel. Ini bisa disimak di video saya yang keenam itu. Sudah saya jelaskan bagaimana terjadi relasi tabel
antara tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Sehingga karena kondisinya demikian, antara tabel pelanggan dengan tabel transaksi itu terjadi relasional tabel, berarti untuk menampilkan data pelanggan ini, kita mengambilnya itu dari tabel pelanggan. Dari tabel pelanggan di sini. Sehingga kita perlu menyesuaikan sedikit SQL syntax query-nya. Query syntax SQL-nya kita harus perbaiki sedikit. Nah, di sini apa namanya? Di dalam di sini select from di sini. Nah, di sini kita akan coba ubah menggunakan apa? Kita akan menggunakan untuk mengambil, artinya di sini kita akan menggunakan ini nanti menampilkan relasi tabel, menampilkan data relasi tabel dengan menggunakan ini. Dia menggunakan inner join. Ini sintak SQL ya. Sintak SQL. Nah, kita akan menggunakan salah satu untuk menampilkan apa namanya relasi tabel antara tabel istilahnya ini dengan tabel transaksi ini dengan tabel pelanggan, kita menggunakan inner join ini. Inner join. Nanti query-nya kita menggunakan inner join ya dalam sintak SQL. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita sedikit mengubah di query SQL di sini. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, select from tabel transaksi itu hanya mengambil data di tabel transaksi saja, belum mengambil data di dalam tabel pelanggan. Sehingga kalau kita tidak menghubungkan itu dengan relasional tabel dengan menggunakan konsep inner join yang seperti itu, maka nama pelanggan ini dia tidak akan dimunculkan nanti, tidak akan muncul di sini. Nah, kenapa? Karena seperti ini, coba dilihat di dalam tabel transaksi tidak ini tabel transaksi ya, tidak ada yang item atau field nama pelanggan, yang ada hanya pelanggan ID. Sedangkan di sini kalau kita lihat pelanggan ID-nya adalah 3 dan 4. Untuk memunculkan nama pelanggan, berarti kita mengrelasi dengan tabel pelanggan. Sehingga di sini ada pelanggan ID 3, namanya Sudirman. Pelanggan ID 4, namanya Andi. Sehingga data di sini nanti di dalam tabel transaksi, kalau pelanggan ID-nya sama dengan 3, berarti muncul nama pelanggannya adalah Sudirman. Jadi konsepnya demikian. Nah, sekarang kita ubah di dalam ini query yang menampilkan data ini dengan menggunakan inner join yang seperti saya jelaskan ini. Inner join ya sintak SQL-nya. Sekarang kita akan mengubah sedikit query SQL untuk menampilkan data dari hasil relasional tabel. Proses untuk yang relasi tabel antara tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Caranya seperti ini. Kita coba ubah ini. Kita hapus saja dulu sebentar. Ini kita hapus. Kita enter ke bawah. Sekarang perhatikan saya akan menuliskan script untuk membuat inner join ya. Inner join dengan menggunakan sintak SQL. Yang pertama adalah data tersebut kita ngambil dari tabel transaksi. Ini, yang ini. Sekarang kita coba tuliskan karena kayak gini. Kita lihat dulu nama tabelnya. Nama tabelnya di sini adalah tabel TBL transaksi. Ini ya, ini datanya yang ini. TBL transaksi. Jadi kita tulisnya kayak gini. TBL transaksi, kita panggil nama tabelnya. Kemudian kita tekan titik data yang mau diambil apa saja. Saya sudah jelaskan di Aldi dulu bahwa perbedaannya kalau kita misalkan menggunakan kode yang seperti ini, yang tanda bintang seperti ini, yang tabel seperti yang simbol kali seperti ini atau bintang seperti ini, itu ibaratnya kita menampilkan keseluruhan data yang ada di tabel tersebut. Tetapi apabila kita tidak memberikan ikon yang simbol bintang, berarti kita tidak menampilkan keseluruhan data yang ada di dalam tabel tersebut. Kita hanya mengambil data-data yang perlunya apa saja. Nah, sekarang kita tuliskannya kayak gini. Pertama adalah yang data yang diperlukan yang pertama adalah ID transaksi. Itu yang pertama. Kemudian data berikutnya, koma, kira-kira apa lagi mau dimunculkan? Misal bisa kita enter ke bawah saja kalau mau lebih lebih bisa lebih apa namanya lebih jelas lagi ya.
TBL transaksi artinya kita mengambil yang pertama adalah ID transaksi. Yang ini, yang ada di dalam tabel transaksi. Kemudian yang kedua adalah tanggal transaksi yang ada di dalam tabel transaksi juga. Jadi cukup kita tuliskannya kayak gini lagi. TBL transaksi tanggal transaksi. Nah, berarti kita ngambil data yang kedua adalah tanggal transaksi. Oke, kemudian yang ketiga, kita ID pelanggan ini. ID pelanggan ini kita ngambilnya dari mana? Ini adalah data yang ada di dalam tabel pelanggan. Ini kan tabel pelanggan nih, tabel pelanggan kan. Nah, sekarang caranya supaya misalkan ini kita bisa mengambil data dari tabel yang berbeda yang ada di dalam tabel pelanggan, kita cukup menulisnya kayak gini. Pertama, ketikkan dulu nama tabel yang ada relasinya, yaitu TBL pelanggan. Kita ketiknya kayak gini. TBL pelanggan. Udah, kemudian kita titik. Titik itu artinya file yang mau diambil apa? File yang mau diambil di sini adalah, kalau kita lihat di sini, kita relasinya adalah mau mengambil untuk yang nama pelanggan. Ini kalau kita lihat data di sini kan namanya adalah nama pelanggan. Ini ya. Berarti kita mengacunya ke tabel pelanggan. Tabel pelanggan, TBL pelanggan, filenya namanya adalah nm pelanggan. Ini ya data yang mau kita ambil. Berarti cukup kita tulis kayak gini. nm pelanggan. Oke, udah. Berarti itu sudah terjadi relasi yang pertama untuk menampilkan data nama pelanggan. Oke, berikutnya apa? Berikutnya misalkan yang mau kita ngambil adalah beratnya. Berat ya, berat. Ya, jadi ibaratnya kita mau ngambil ini. Beratnya berapa kilo gitu. Jadi kalau kita lihat berat itu ada di tabel mana? Di tabel transaksi. Ini kan beratnya di tabel transaksi. Berarti cukup kita tulis lagi kayak tadi. TBL transaksi titik berat. Oke, kemudian berikutnya apa lagi yang mau diambil kira-kira di sini? Adalah total harga. Total harga ini kalau kita lihat di tabel, dia ada di tabel transaksi juga, TBL transaksi. Ini namanya total harga. Ini ya. Berarti sama saja, cukup kita tuliskan kayak gini lagi. TBL transaksi titik total harga. Dah, dah gitu aja. Nah, sekarang ada lagi nggak data yang mau diambil? Kalau kita lihat dari tabel di sini tuh nggak ada, cukup ini saja. Nomor invoice, nama pelanggan, berat, dan total harga. Jadi kalau sudah dimunculkan kayak gini, udah berarti cukup. Tidak perlu koma lagi. Itu yang pertama. Jadi ini bisa dipahami bahwa tabel transaksi dan ini tabel pelanggan, kita mengambil datanya berdasarkan di tabel masing-masing. Nah, sekarang baru di bawah di sini form. Form ini yang pertama kita tuliskan adalah nama tabel utamanya, yaitu TBL transaksi. Berarti cukup kita tuliskan di sini TBL transaksi. Kemudian baru kita berikan kode di bawah, yaitu untuk menuliskan inner join. Jadi format inner join dia kayak gini. Kalau format inner join, format inner join di dalam SQL ya. Inner join di dalam SQL. Dia formatnya kayak gini. Inner, misalnya kayak gini. Select, kemudian yang kita isikan tadi, form, ibaratnya ini adalah nama tabel. Kemudian baru kita tuliskan di bawah inner join. Inner join adalah ke tabel apa saja yang menjadi ini relasinya. Sekarang kita tulis kayak gini. Inner join tabel relasi, relasi 1, kemudian apa nama tabelnya, baru kita tuliskan on nama tabel yang utama tadi. Misalkan kita tulis kayak gini, tabel utama. Nah, di sini cukup kita tuliskan nanti berdasarkan primary key masing-masing. Jadi ibaratnya kalau kita ketik di sini, tabel utamanya di sini, kita nanti tuliskan di sini adalah yang menjadi primary key-nya apa. Primary key di sini ya. Primary key di tabel utama.
Ini format untuk yang inner join. Format inner join ya. Ibarat kita tulis di sini saja. Nah, ini format syntax query SQL-nya. Sekarang kita buktikannya kayak gini. Caranya ngetik kodenya kayak gini. Inner join nama tabel yang terjadi relasi. Jadi di sini kalau kita lihat relasi tabel transaksi ke dalam tabel pelanggan. Ini. Jadi kita tulisnya kayak gini. TBL pelanggan. Dah, kemudian lihat formatnya. On. Tabel relasi satu. On ya. On, kita tulis kayak gini. On, dah, nama tabel utamanya. Tabel utamanya apa? Tabel transaksi. Cukup kita tuliskan kayak gini. Tabel transaksi. Kemudian, coba kita lihat di sini. Yang menjadi primary key-nya di tabel utama apa? Sekarang kita lihat, kita udah bahas sebelumnya bahwa terjadinya relasi tabel antara satu tabel dengan tabel yang lainnya adalah karena dia ada di set sebagai primary key. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang kita lihat di dalam tabel pelanggan atau di dalam tabel pelanggan yang jadi primary key-nya apa? Kalau kita lihat di sini adalah tabel pelanggan, ID pelanggan. Ini kan jadi primary key-nya dia. Ini jadi primary key. Ini primary key-nya dia. ID pelanggan. Nah, juga hal yang sama ketika dia di dalam tabel dia sendiri menjadi primary key, ketika di relasi ke dalam tabel transaksi, dia di sini menjadi foreign key atau kunci tamu. Ini ya, berarti di sini kita tulis kayak gini. Yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Dah, sama dengan tabel transaksi, TBL transaksi, juga di sini kita tuliskan TBL pelanggan titik ID pelanggan. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, cukup seperti itu saja. Inner join TBL pelanggan on TBL transaksi ID pelanggan, TBL pelanggan ID pelanggan. Jadi jika kita buat yang kode yang seperti ini, maka kita sudah menjadi relasional tabel. Oke, nah sekarang kita Ctrl S. Kita Ctrl S. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat hasil. Ini kalau kita reload, nah ini kan nama pelanggannya kan tidak muncul nih. Kosong udah jadi kan. Sekarang kita mau munculkan di sini. Nah, memunculkan di sini adalah nama pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan. Caranya kayak gini. Kita tuliskan di sini bukan ID pelanggan lagi, tapi sesuai nama yang kita panggil di sini, yaitu MM pelanggan. Ctrl S, karena ada relasi, dia sekarang jadinya kayak gini. Dimunculkan nama pelanggan. Sedangkan di tabel di sini, di dalam tabel dia sendiri, datanya sebenarnya di dalam tabel transaksi, dia adalah 3. Taiga itu kan ID pelanggan. Kenapa muncul di sini nama pelanggan? Karena kita sudah membuat relasi inner join yang bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya jenis harga. Kenapa jenis harga nggak muncul? Nggak muncul di sini jenis harganya nggak muncul. Karena kalau kita lihat di tabel di sini, jenis harga itu adalah relasi dari tabel set harga. Ini kan ID harga nih, ID harga. Dia sudah berelasi ke tabel set harga. Sama seperti saya jelaskan dulu yang relasi tabel dulu ya, video saya sebelumnya ya. Ada saya simpan enggak ya? Bentar. Ah, ini dia. Ini. Jadi kalau kita bahas sebelumnya bahwa antara tabel transaksi di sini ID harga, dia adalah foreign key yang menjadi relasi ke dalam tabel set harga. Jadi kan terjadi relasi lagi nih antara tabel set harga dengan tabel transaksi. Sehingga ketika dia terjadi relasi tabel di dalam tabel transaksi diambil data dari tabel set harga ini, berarti sekarang kita harus inner join lagi yang ketiga di sini. Terjadi transaksi antara tabel ini ya, tabel transaksi dengan tabel set harga, yaitu ID-nya adalah ID harga ini. Berarti kita tulis kayak gini. Kita tulis dulu di atas. Kita tulis dulu di atas TBL set harga. TBL ini dari mana? Dari tabel ini. Namanya TBL set harga ini.
Namanya di situ apa? Harga. Ini ya, apa namanya? eh TBL set harga adalah waktu selesainya ya. Berapa lama dia selesainya itu. Jadi kalau kita lihat ini kan mau ditampilkan jenis harganya. Jenis harga berarti yang ini 8 jam selesai atau 4 jam selesai. Berarti kita tulisnya kayak gini. Kita ngambil item waktu selesai. Kita tulis kayak gini. Titik waktu selesai. Berarti di atas harus ada koma. Karena ada data berikutnya di bawah. Sekarang karena kita ngambil dari relasi tabel antara tabel set harga, berarti di sini juga sama. Kita inner join lagi. Inner join tabel yang kedua. TBL set harga on TBL transaksi titik yang jadi primary key-nya apa di dalam tabel ID harga, yaitu di dalam tabel set harga ID harga ini kan. Berarti kita tulis kayak gini, ID harga sama dengan TBL set harga titik ID harga. Udah, berarti udah ini kita udah inner join nih. Udah inner join. Sekarang di sini di ID harga kita ganti menjadi waktu selesai. Ini kita ganti waktu selesai. Coba kita Ctrl S, kita reload, udah muncul. Ah, ini terjadi kalau kayak gini berarti ada yang salah di query SQL kita. Coba kita lihat. Inner join TBL set harga on TBL transaksi titik ID harga TBL set harga ID harga. Dan ini, ntar ya saya lihat dulu, ada kesalahan sintak nih. TBL set harga transaksi ID harga udah benar, waktu selesai. Ntar. Waktu selesai. Oke, udah benar. TBL transaksi inner join TBL nama tabelnya udah benar belum ya? TBL set harga. Oke. TBL set harga on TBL transaksi. Oke. ID harga TBL set harga titik ID harga. Hmm, Oke, sekarang coba kita lihat kenapa munculnya error. Apakah ada yang salah? Ini nggak muncul lagi. Berarti ada yang salah di sini. Saya coba hapus ya. Cari kesalahan dulu ya. Coba saya delete itu, Ctrl S. Oh, berarti bukan di situ salahnya. Ctrl Z. Saya coba di sini ya. Ini saya ganti coba di sini. Wah, di sini ada salah. Ctrl S. Nah, nggak muncul juga. Ntar saya lihat dulu ini kenapa. On ID harga. Secara tabel udah benar ya. TBL set harga, ID harga, transaksi. TBL transaksi, ID harga. ID harga di sini satu. Coba di dalam tabel set harga, nggak ada satu maksudnya. Berarti sintak query-nya udah benar. Sintak query di sini udah benar ya. Berarti ada data ini. Artinya kenapa nggak muncul datanya? Karena kenapa nggak muncul datanya? Karena kalau kita lihat di sini, sintaknya udah benar, nggak ada salah tuh, nggak ada salah. Salahnya di sini. Kalau di dalam kita lihat ID harga di dalam tabel set harga, ID harganya kan yang ada datanya adalah 2 dan 3. Sedangkan di tabel transaksi, ID harga itu satu. Sehingga dia tidak diketahui. Satu ini kalau di dalam ID harga dalam set harga, nggak ada nilai 2 dan 3. Jadi caranya kayak mana? Ini diganti menjadi I1 ini, coba kita ganti manual saja. Di sini menjadi 2. Kita enter, coba kita reload. Nah, ada muncul tuh. Jenis harga adalah 8 jam selesai. Oke, udah muncul kan. Nah, sekarang ini berat juga sudah sama 5 kilogram. Ini kalau mau dituliskan kilogram cukup diberikan kayak gini saja. Berat kilogram. Dah. Kemudian kalau untuk memunculkan ini format rupiah boleh juga.
Tinggal kita panggil function yang kita buat di dalam ini ya, dalam util fungsi ini. Jadi kita cukup panggil di sini total harga. Di sini kita panggilnya kayak gini, format rupiah. Di sini kita ganti tutup kurung di sini. Nah, Ctrl S itu ada formatnya. Sekarang menjadi rupiah. Total harga, oh ada salah nih. Kenapa salah lagi ya? Rupiah angka data PL total harga. Total harga. Total harga. Udah benar. Coba kita lihat ke atas pemanggilan fungsinya udah dipanggil belum? Oh, belum dipanggil fungsinya belum dipanggil tuh. Jadi kita tuliskan kayak gini. Tulisnya adalah kita mau karena kita mau manggil di dalam eh, form yang berbeda ya. Jadi kita tulisnya kayak gini dalam file yang berbeda. Include fungsi rupiah. Jadi kayak gini. Include, udah kayak gini aja. Kita nyimpannya adalah di dalam folder util kayak gini. Util fungsi. Udah Ctrl S. Gini aja. Kalau kita reload, udah muncul tuh. Rp 200.000. Udah. Sekarang ini status. Status ini kan masih kosong. Status ini kosong. Jadi kalau kosong kita cukup panggil kayak gini. Status itu diambil dari kalau kita lihat di sini dari tabel transaksi. Ini kan. Jadi kita cukup panggil kayak gini saja. Tambah satu item lagi. TBL transaksi titik status. Udah. Sekarang kita panggil di sini status. Padahal kita udah panggil, tapi di sini belum kita panggil. Ctrl S, udah muncul tuh proses. Nah, sekarang kita klik lihat invoice. Nah, lihat invoice kan munculnya adalah nomor invoice sudah muncul. Nama pelanggan udah muncul. Karena kita udah panggil di sini. Di sini tadi nama pelanggan. Nah, di sini tadi karena udah relasi. Sekarang berikutnya adalah berat. Berat ini kan belum kita ini kan ya, artinya belum kita panggil ya yang berat itu ya. Sekarang kita ubah. Kita ubahnya kayak gini. Berat ini kita panggil di sini. Di berat, berat mana ya? Ah ini dia. Ini kita ganti menjadi berat. Dah. Sama juga total harga ini kita ganti menjadi total harga. Sekarang kita Ctrl S, coba kita reload, lihat invoice, udah muncul tuh. Invoice 1 Sudirman berat, udah. Nah, sekarang total harga udah muncul. Udah ya, sekarang udah muncul total harganya. Sama seperti tadi, kalau misalkan total harga mau diberikan format rupiah, cukup diketik kayak gini saja. Di sini rupiah, buka kurung, tutup dia di sini. Di sini. Oke, udah. Sekarang lihat lagi di sini, kita akan buatnya kayak gini. Ini kan bisa diedit ya. Ini kamu bisa diedit nih, bisa diedit tuh. Nah, ini juga bisa diedit. Kita mau ini nggak bisa diedit lagi. Ini juga sama. Seperti ini, invoice nggak bisa diedit nih. Nah, sekarang kita mau matikan ini atau disable supaya dia tidak bisa diedit. Caranya kayak gini. Caranya di dalam nomor invoice ini ya nama pelanggan kita pakai fungsi ini read only atribut namanya. Ctrl C required ganti menjadi read only hanya baca jadi dia nggak bisa ubah. Ini juga sama tambahkan atribut read only ini juga sama read only. Ctrl S sekarang kita reload lihat invoice dia nggak bisa diubah lagi itu saya ketik tuh nggak bisa diubah lagi. Nah, bisa diubah lagi. Nah, katanya dia hanya melihat saja. Nah, sekarang berarti untuk memunculkan invoice sudah berhasil. Sekarang kita akan munculkan data dari ini yang bentuknya seperti ini. Kalau yang ini yang sudah jadi ya, munculkan data yang list data cucian. Jadi nanti akan ada list data 1, 2, dan 3 sebagainya. Seperti konsep yang kita bahas tadi adalah dia ada di sini diambil dari tabel jenis cucian. Ini. Nah, sekarang artinya dia diambil dari tabel ini. Dari tabel jenis cucian ini. Nah, ini jadi jenis cucian. Dari tabel ini ya, maksudnya dari tabel
jenis cucian yang ada nanti di sini. Nah, sekarang kita buatkan source code yang memunculkan data tersebut. Caranya kayak gini. Ya kayak gini. Ini kita ubah di dalam setelah ini ya, setelah apa namanya? Setelah yang tutup ini, yang total harga di sini ya. Kita sekarang mengambil data dari tabel ini, tabel jenis cucian ini. Ini ya. Oke, sekarang caranya kayak gini. Kita buka PHP. PHP, tutup aja. Kemudian kita berikan sebuah query SQL. Misalnya kita beri nama pakaian sama dengan MySQLi query, panggil variabel count, kemudian koma. Nah, kita panggil di sini adalah panggil di sini dengan menggunakan query seperti ini. Query-nya select form TBL. Lihat di sini nama tabelnya, jenis cucian. Oke ya, nama tabelnya adalah TBL jenis cucian. Kita tulis di sini, jenis cucian where. Jadi diambil datanya berdasarkan apa? Berdasarkan ID transaksi. Berdasarkan ID transaksi. Nah, sekarang listnya kayak gini aja. Where ID transaksi sama dengan diambil datanya dari mana tabel ID transaksi ini? Dari sini. Ini data PL ini. Dari data yang ada di dalam ini. Ini. Kita kopikannya ini. ID transaksi ini. Ctrl C. Kita bawa ke sini saja. Nah, PL data transaksi. Cukup seperti ini saja. Dah, sekarang ini karena ada titik dua, ini hilangkan saja. Dah, kayak gitu aja. Dah, sekarang kita buatkan di sini adalah munculkan datanya. Munculkan datanya ya. Munculkan datanya kita buatnya adalah dengan cara seperti ini. Kita buatkan dulu yang bentuk tabel ya. Jadi kalau kita lihat ini hasil jadinya, ini adalah bentuk tabel ini, bentuk ada list satu, list 2 dan seterusnya. Jadi kayak gini, kita atur dulu posisi untuk tampilannya. Gini aja. Div, dah kita panggil kelas. Nama kelasnya adalah container fluid. Ini bootstrap ya. Kemudian di bawahnya baru kita memanggil yang untuk kelas row-nya. Gini aja. Div kelas sama dengan row. Div kelas row seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buatkan lagi untuk yang div berikutnya. Kita panggil kelas. Nama kelasnya adalah call SM9. Kita sekarang beri nama di sini dengan judulnya H4 list data cucian. Dah, kemudian di bawahnya kita buatkan lagi ada div lagi ya di sini. Di sini kita berikan lagi adalah kita copy paste aja dari sini. Dari gini aja. Kita ketik manual juga boleh. Div lagi kelas row MB3. Gitu juga boleh. Kemudian di bawahnya kita ketikkan ada dua buah data div kelas, kita atur dia menjadi 8 call SM6. Kita beri nama di sini adalah kita tebalkan sedikit
strong, jenis cucian. Dah, kemudian berikutnya strong, tapi bukan di sini ya. Kita buat div satu lagi kayak gini. Ini copy paste saja yang ini. Ctrl C, bawa ke bawah. Nah, di sini kita ganti menjadi jumlah cucian. Oke, kita Ctrl S, hasilnya sekarang seperti ini. Reload, jadinya seperti ini. List data cucian, jenis cucian, jumlah cucian. Itu kita buatnya pakai Bootstrap ya. Pakai Bootstrap. Nah, sekarang setelah kita buatkan yang bentuknya seperti ini, sekarang kita munculkan data di sini, di bawah di sini. Kita munculkan datanya seperti konsep tadi adalah dengan menggunakan forest yang ini. Nah, data cucian ini kita dengan menggunakan forest. Kenapa forest? Karena di dalam ini kan kita sudah mau menampilkan data ini kan di dalam while. Ini kan sudah ada while. Kalau di dalam while ada while, itu error. Jadi bagusnya di dalam di sini untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel apa namanya jenis cucian ini kita dengan menggunakan forest. Gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Caranya adalah dengan cara setelah ini kita ketikkan di sini. Oke, di sini kita ketikkan PHP buka, kemudian boleh tutup langsung juga boleh atau nanti aja kita ketikkan forest. Ini formatnya adalah dengan bentuk seperti ini, titik 2. Kemudian kita beri nama di sini adalah pakaian. Ini kita ngambil dari sini. Kita jadikan dia sebagai as variabel, misalkan kita beri nama dt. Dah, kemudian di bawahnya kita tutup dulu PHP-nya, tutup PHP, kemudian kita kopikan lagi yang ini, buatkan lagi row untuk yang di sini. Ini kan datanya nanti muncul kayak gini, 1, 2, 3, kayak gini, 1, 2, 3. Sehingga nanti di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, tergantung jumlah data yang ada di dalam tabel. Sekarang kita buatnya kayak gini. Kita buka div, kita buka di sini. Ini biar langsung ini kita tutup dulu forestnya, biar enak kita ngetik. Cara untuk forest kayak gini. PHP and forest. Kita tutup dulu titik koma. Udah. Nah ini HTML lagi, div lagi kita. Div. Kemudian di sini kita ketikkan class row. Kemudian di sini kita ketikkan ini. Kita kopikan aja yang ini. Yang dua ini. Kita ketiknya kayak gini aja. Ctrl C di dalam div row ini. Kita copy. Dah. Sekarang kita ganti. Kita ganti di sini jadi PHP sesuai dengan data di tabel kita. Pemanggilannya. Caranya kayak gini. Di sini adalah kita ngambil jenis cucian. Jenis cucian kalau kita lihat data di dalam tabel, data dalam tabel ya, data dalam tabel jenis cucian, dia namanya adalah pakaian jenis ya. Nih, pakaian jenis dan pakaian jumlah. Jadi gitu. Ini ya di tabel jenis cucian ini. Jenis dan jumlah. Ini ya, jenis dan jumlah. Oke, ini dia. Jenis dan jumlah. Sekarang kita tulisnya kayak gini. Buka PHP sama dengan variabel dt, dt yang kita ngambil dari sini. dt, kemudian kita berikan di sini jenis, kemudian tutup PHP-nya, misalkan dia berapa buah itu. Kemudian di sini di bawah juga sama. Buka PHP, variabel dt, jumlah. Tutup PHP. Udah ini di sini ini beda ya. Ini bukan di sini. Ini kita hapus, tulisnya di sini.
buah. Bukan di sini sih. Di luar PHP. Udah. Sekarang kita Ctrl S. Sekarang kita coba reload. Nah, kenapa datanya nggak muncul? Karena di dalam tabelnya datanya belum ada. Ini kan katanya belum ada. Sekarang coba kita ganti ya. Kita coba isi di sini melalui isinya manual ya. Kita di sini akan mengambil data berdasarkan invoice yang pertama. Jadi cara misalkan kayak gini. Invoice 1, kita ngisinya kayak gini aja. Insert ID jenis 1, misalkan ID transaksi invoice 1, jenisnya misalkan jenisnya di sini kalau kita lihat data adalah celana pendek misalkan. Jumlahnya misalkan 2. Ini juga sama, invoice 1 juga. Misalkan di sini adalah celana apa ya? Misalkan adalah baju kaos. Jumlahnya misalkan 5. Kita klik go. Nah, ini kan udah ada datanya nih. Invoice 1 kayak gini ya. Ini kalau kita udah reload, udah karena udah ada datanya, kita coba lihat invoice, jadi muncul dia tuh. Celana pendek, baju kaos 2 buah, 5 buah. Karena berdasarkan invoice yang pertama. Kalau kita lihat yang invoice kedua, nanti misalkan ada invoice kedua, dia akan langsung dimunculkan berdasarkan data yang ada di sini. Nih, jadi untuk memunculkan invoice itu udah selesai tuh. Udah selesai kita. Nih. Jadi sekali lagi itu datanya kita munculkan dengan menggunakan yang konsep seperti ini. Forest dan ini wild. Nah, sekarang kalau ada lagi yang mau kita tambahkan sedikit di sini adalah kalau kita lihat di sini, ini modalnya terlalu kecil ya. Kita mau buatnya dia modelnya agak membesar, horizontal gitu. Jadi kalau mau dibuat ini lagi, caranya kayak gini. Kita balik ke atas, kita tambahkan di sini atribut dari bootstrapnya yaitu modal strip LJ. LJ itu artinya dia agak lebih besar. Lux, Lux itu, LG itu Lux. Kita lihat bedanya, lihat invoice, nah mau besar kan? Kalau tadi kan kecil, ini sudah membesar. Oke, berarti sudah. Sekarang ini kita ubah nih. Ini kita nggak perlu lagi. Ubah data ini nggak ada lagi. Tutup aja. Jadi kita hapus aja di bawahnya. Yang ubah ini. Button ubah. Hapus, del. Ctrl S. Sekarang kita reload. Lihat invoice. Nah, udah jadi itu. Nah, sekarang di sini ini invoice 1 nama Sudirman berat 5 kg, total harga sekian, jenis cuciannya ini. Jadi ini list data cucian berdasarkan invoice ini. Semuanya udah muncul tuh. Tutup kayak gitu. Dah, lihat invoice sudah selesai. Cukup seperti itu saja. Nah, udah selesai kan? Nah, sekarang yang berikutnya adalah untuk yang ubah data ini. Ubah data ini, ubah status lah. Prosesnya kan belum ini. Jadi dari proses nanti menjadi apa? Ini ubah status ini sama seperti sebelumnya. Kita hanya perlu menampilkan form modal untuk ubah status ini. Nih, ini hapus ini. Caranya kita ambil dari tabel pelanggan aja. Buka tabel pelanggan, page pelanggan, kita ngambil yang ubah data ini saja juga boleh. Yang tadi juga ya. Ini. Yang ini kita nggak copy lagi, kita copy sampai ke sini, Ctrl C, pastekan lagi di dalam tabel data transaksi. Setelah yang akhir modal detail invoice ini, atau di atas juga boleh, terserah mau dipastekan di mana. Kita paste lagi. Sekarang kita ubah. Ini ubah modal, ID-nya ubah modal. Sekarang kita Ctrl C, kita jadikan ini juga sama. Ubah modal. Ini juga sama, ID transaksi kita jadikan menjadi, ini ya, ID pelanggan ganti menjadi ID transaksi. Nah, sekarang kita ubah di sini lagi, ubah modal, ini kita ganti di sini form ubah data, udah benar. Kemudian ini juga sama, ID transaksi ini kita, ID pelanggan ini maksudnya ganti menjadi ID transaksi. Oke, kemudian
Di sini kita ganti, ini kita ganti, ini ubah form, ubah status cucian. Kemudian di sini ID pelanggan kalau mau ditampilkan boleh, kalau nggak mau ditampilkan juga nggak ada masalah. Tapi bagusnya ID pelanggan ini kita tidak munculkan, tapi dia kita hiddenkan aja nantinya. Kita hiddenkan karena kita ngambilnya berdasarkan ini ya, kalau kita lihat primary key-nya dia ada transaksi, kita lihat ID transaksi dia invoice 1 ya. Ini. Jadi kita caranya kayak gini. Caranya kita ganti bukan ID pelanggan, ini ganti menjadi nomor invoice. Udah, ini kita juga kita ganti. Ganti menjadi ID transaksi. Udah, itu yang pertama. Ini tetap kita ganti dia menjadi read only. Kemudian di bawahnya adalah kita ganti menjadi pilihan status cucian dia. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Del. Yang ini kita ganti. Jenis kelamin ini kita ganti menjadi seperti ini. Ubah status cucian. Nah, ini juga sama. Ini kita ganti nih. Ini kita ganti menjadi bukan jenis kelamin, tapi adalah tabel ini status. Ini status. Kita ganti. Kita ganti menjadi status. Ini juga sama, status. Di sini kita ganti statusnya adalah ada 3. Yang pertama adalah dicuci, yang kedua adalah selesai. Nah, di sini juga sama. Value ini kita ganti menjadi dicuci, ini kita ganti menjadi selesai. Nah, di bawahnya nggak perlu lagi. Ini kita hapus saja. Dari sini kita hapus. Nah, sekarang di sini di bawah name ini kita beri nama B ubah juga boleh nggak apa-apa. Ini tutup. Di action di sini kita perlu perhatikan. Di action di sini kita harus ganti. Kita nanti mengajukannya ke dalam file ini proses aksi transaksi ini ya namanya. Jadi ini kita ganti menjadi aksi transaksi.php. Metodenya tetap post. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat hasil reload. Kita klik ubah status, muncul ya. Muncul kayak gini. Invoice 1, ubah status, nanti tinggal di apakah dicuci atau selesai atau bagaimana. The full ini adalah proses ya, artinya data yang diambil di sini. Sekarang kita klik ubah data, baru diproses datanya. Ini bicara lagi seperti kita belajar sistem CRUD sebelumnya. Ketika diklik ubah status, maka akan menuju ke aksi transaksi.php. Sekarang kita menuju ke transaksi itu yang apa namanya? Ke ini, ke aksi transaksi. Sekarang kita scroll ke bawah. Di sini kita beri nama proses ubah data. Tuliskan if is set. Di sini kita beri nama dengan metode post. Kemudian namanya adalah ini, enter juga ke bawah boleh. Nama di sini adalah kalau kita lihat tadi namanya adalah B ubah ini. Kita copy bawa ke sini. B ubah. Oke, udah. Sekarang kita hanya tinggal bermain di sini saja, bermain untuk yang kode sintak query SQL untuk merubah data. Ini sudah kita bahas di sistem CRUD ya. Variabel ID sama dengan variabel post. Ambil datanya dulu, yaitu dengan nama ID. Namanya tadi apa? Kalau nomor invoice txt ID. Cukup kita pastekan ke sini. Txt ID. Dah. Kemudian di sini status sama dengan variabel post titik 2. Kemudian namanya apa di sini? Status, ubah status, name ini kita ganti, bukan kelamin ya, status. Udah, Ctrl S.
Kita copy, bawa ke sini status. Nah, sekarang baru kita tulis query SQL-nya. Kita beri nama variabel ubah sama dengan MySQLi query, panggil variabel koneksi con. Kita beri nama di sini titik 2 update ya. Update DBL transaksi set apa yang mau diubahnya, statusnya. Jadi kita tulis kayak gini, status sama dengan kita panggil ini aja variabel status. Kemudian where berdasarkan ID transaksi sama dengan variabel ID. Dah, cukup kayak gitu aja. Kemudian berikutnya munculkan pesan notifikasi. Munculkan notifikasi dengan sweet alert. If jika variabel ubah berhasil, sini else jika gagal. Dah, ini cukup kita hanya buatnya kayak gini aja, sweet alert. Kita kopikan aja dari sini. Dari tabel pelanggan aja. Nah, ini maksud saya. Ini kita kopikan aja. Kita kopikan Ctrl C, bawa ke sini, Ctrl V. Oke, sukses simpan. Data transaksi berhasil diubah di database. Ini kita arahkan dia ke tabel transaksi. Ini kalau berhasil. Nah, kalau gagal, berarti else yang di bawah di sini. Udah kita ganti berhasil menjadi gagal. Di atas gagal simpan. Bukan simpan ya, gagal ubah. Ini juga kita ganti. Sukses ubah. Nah, udah. Ini sukses kita ganti menjadi warning. Kalau gagal. Udah, Ctrl S. Udah jadi. Udah, sekarang kita lihat hasil. Reload. Kita ubah menjadi dicuci. Kita ubah data. Nah, berarti ada kesalahan. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Di ID di line 166 ya. Padahal itu udah berhasil ya. Udah berhasil tuh. Oke. Dah. Oh, masih belum terproses ya. Coba kita lihat hasilnya. TBL transaksi masih proses ya. Ada kesalahan tuh. Oh, is nih ya. Sorry. Ini bukan is ini, sorry ini ID ya. Ada. Oke. Itu aja kesalahannya. Ctrl S. ID ya. Udah benar. Udah. Sekarang coba kita reload lagi. Ubah status menjadi dicuci. Ubah. Berhasil. Oke. Nah, dicuci. Udah berhasil tuh. Ah, udah selesai berarti. Jadi, lihat invoice sudah berhasil kita buat. Ubah status juga sudah berhasil kita buat. Nah, selesai berarti. Selesai untuk yang pembahasan. Untuk yang di tabel transaksi. Ya, seperti ini ya. Ini. Oke, dah. Nah, oke. Nah, berarti selesai. Kodenya nanti sekali lagi kodenya nanti akan saya share semuanya di akhir video ini. Di akhir daripada keseluruhan video tentang transaksi online ini, source kode lengkapnya nanti akan saya share. Jadi tinggal diikuti saja ataupun mau dilihat diperhatikan data source kodenya nanti silahkan saja. Oke ya, cukup sekian dulu ya yang untuk data yang untuk tabel transaksi kita sudah selesai. Berikutnya di tabel berikutnya apalagi kita akan buat tabel laporan, laporan harian laundry ini kan belum kan? Harian laundry dan men-set dashboard ini supaya muncul yang data sesuai ini. Data dinamis ini kan masih data statis nih, kita ganti nanti. Oke ya, itu. Kemudian di sini kita lengkapi lagi nanti ada order terbaru dan pelanggan terbaru, kita munculkan datanya di sini. Termasuk grafiknya juga kita akan munculkan. Kita akan bahas itu di video yang berikutnya.